Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Pada Ramal Esquero kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk menjawab request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Jinsu, Cinta Brian dan juga Zoe Abbas. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Cinta Brian dan juga Zoe Abbas. Jadi ada pertanyaan ataupun juga ada request yang meminta saya supaya memprediksikan kira-kira ada apa nih, kok ada mystery lock screen di HP Cinta Brian ya. Jadi ini sepertinya karena di beberapa waktu yang lalu ada meet and greet ya, live meet and greet para pemain buku harian seorang istri, dan kebetulan di situ seperti ada ini ya, permintaan ya, atau challenge supaya Cinta Brian itu membuka HP-nya. Nah, kira-kira itu di lock screen-nya atau di home screen-nya itu ada apa di situ? Kok pada heboh? Kemudian juga yang paling menyita perhatian kalau saya pribadi malah reaksi dari Zoe ya. Kenapa kok tiba-tiba dia itu kayak panik banget gitu ya, kayak panik banget. Kemudian juga merasa bahwa ada sesuatu nih yang ada di HP-nya Cinta Brian. Kira-kira apa ya? Jadi saya akan mencoba untuk memprediksikan dan juga membaca apa yang terjadi di kejadian tersebut ya. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita akan ambil kartu yang pertama. Di sini ada Page of Pentacles ya, Page of Pentacles di sini. Jadi ada seseorang yang sedang berdiri di sini sambil memegangi sebuah koin emas berlambang bintang. Selain memegang, dia itu seperti mengamati gitu ya, seperti memperhatikan ya di sini. Jadi untuk kasus yang sedang kita bahas ini ya, menurut saya ini reaksi dari seorang Zoe itu tidak terlalu berlebihan banget. Cuman ada banyak nih para fans, khususnya para fans dari Jinsu itu melihat kayaknya semakin kesini mereka berdua itu semakin kelihatan kalau ada sesuatu di sini. Bisa juga gimana kedekatan mereka yang sedang ditutup-tutupi, ataupun juga bagaimana reaksi seorang Cinta Brian ya yang habis membuka HP-nya itu, kemudian juga Zoe memberikan respon yang cukup heboh, kemudian agak ini ya, agak mukul-mukul dikit ya, dipukul ini pakai kertas atau apa itu ya. Jadi kayak gemes gitu ya, kayak gemes, wah ini kok keceplosan loh, kayak keceplosan dibuka gitu ya. Jadi di sini sepertinya memang ada sesuatu di antara mereka berdua, antara Cinta Brian dan Zoe Abbas. Dan di kartu ini saya juga lebih melihat bahwa seorang Cinta Brian itu sebenarnya orangnya itu agak cuek ya dengan berita-berita ataupun juga tentang huru-hara yang mungkin sempat muncul tentang Cinta Brian ataupun juga tentang Zoe Abbas. Dan di kartu ini saya juga melihat bahwa sebenarnya yang agak parnoan itu adalah Zoe ya. Agak parnoan dalam arti adalah kalau misalkan itu adalah sesuatu yang menyangkut mereka berdua, kayaknya dia itu sangat khawatir kok misalkan itu akan
keluar dan juga membuat heboh para netizen khususnya. Sepertinya ini memang salah satu indikasi bagaimana mereka berdua itu memiliki sebuah komitmen yang harus dijaga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini ada kartu yang berlambang cups. Di sini saya lebih melihat bahwa untuk mereka berdua sebenarnya selain sudah memiliki komitmen, mereka berdua itu sebenarnya kayak sudah ini ya, saling terkait satu sama lain. Terkait dalam arti adalah kalau dilihat dari bagaimana reaksi dan juga bagaimana mereka itu diwawancarai saat meet and greet itu, sebenarnya mereka berdua itu bisa melengkapi satu sama lain. Satu ngomong, satu itu kayaknya agak gimana gitu ya, kayak agak menutupi sesuatu dalam arti adalah harus terlihat biasa-biasa saja, harus terlihat benar-benar profesional dalam pekerjaan. Di situ mereka itu dipertemukan dalam sebuah ruang lingkup sinetron ya, meet and greet sinetron Buku Harian Seorang Istri. Jadi kayaknya mereka itu saling memberikan dukungan satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian juga ada sesuatu yang menyangkut mereka berdua ya, di beberapa kesempatan saya melihat ya, meskipun tidak full ya di video tersebut, tapi saya melihat gelagat mereka berdua itu ada sesuatu yang menurut saya itu kayak ditutup-tutupin. Dan ini juga pastinya sudah ada komitmen di antara mereka berdua, apakah yang harus mereka lakukan, apa yang harus dijawab. Jadi ada kesan kehati-hatian. Bagi saya yang bikin gemes adalah itu tadi, saat habis dibuka HP-nya kemudian kayak Zoe itu memberikan kode kayak dipukul-pukul gini ya, pakai kertas itu ya, kayak merasa bahwa kok dibuka sih, kok keceplosan atau bagaimana gitu ya. Itu adalah salah satu yang menurut saya itu agak gemes gitu ya, agak gimana gitu ya. Tapi kalau yang lihat itu para fans dari Jinzo, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi kayak gini ya, kayak sepasang kekasih yang salah satu di antara mereka berdua itu kayak ada yang gemes, kayak ada yang ngambek, tapi bukan ngambek kemudian marah banget, itu enggak, tapi kayak merasa kok kayak gini loh, kok keceplosan tuh kayak gitu loh. Mungkin teman-teman ada pemikiran lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi menurut saya di sini komitmen mereka berdua itu semakin jelas bahwa kalau misalkan mereka berdua memiliki hubungan, mereka berdua itu ingin supaya kedekatan mereka berdua itu tidak kemudian up begitu saja. Harus ada proses yang menurut saya itu adalah proses yang tidak sebentar, tapi juga di balik proses tersebut mereka berdua itu belajar sesuatu. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Jadi hampir melengkapi ya, karena tadi ada kartu yang bergambar koin emas, kemudian kartu yang bergambar cups, di sini kartu yang bergambar pedang. Dan di sini terlihat ada seseorang yang sedang terikat kemudian dengan mata tertutup. Di sini saya melihat bahwa sebenarnya di ruang lingkup mereka itu kan ada beberapa artis lain ya, ada pemain lain, dan di situ mereka berdua itu seolah-olah itu tahu bagaimana rahasia antara cinta Brian dengan Zoe Abbas. Jadi mereka semua itu sepertinya juga agak kaget itu kok waktu dibuka, kok berani ini dibuka, kok berani itu ada sesuatu kayak gitu ya. Karena waktu dibuka itu banyak sekali yang heboh, banyak sekali yang kok dibuka, kok berani banget gitu ya. Jadi seolah-olah ada yang tidak percaya, ada yang merasa bahwa kayak ini belum saatnya, tapi kok berani banget dibuka. Tapi meskipun itu tidak dipublish ataupun tidak ditayangkan di depan live itu ya, jadi dibuka nggak ditunjukkan kayak gini, tapi mereka semua itu melihat, loh kok ini ya. Jadi seolah-olah itu ada hal yang memang ditutup-tutupi di antara mereka semua. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, sepertinya para pemain BHSI itu sudah
tahu bagaimana kedekatan antara Cinta Bryan dengan Zoe Abbas, tapi memang di beberapa kesempatan yang lalu sangat banyak sekali berita-berita miring ataupun huru-hara yang sempat berseliweran di antara mereka. Tapi menurut saya mereka itu saling support satu sama lain sebagai seorang public figure ya, entah itu dari Zoe Abbas ataupun Cinta Bryan. Mereka itu saling support sama lain, dan pemain lain juga support, seperti memberikan ini ya, dukungan ya. Kalau misalkan di keluarga itu memberikan dukungan, memberikan support bahwa apa yang mereka jalani saat ini harus disupport, dan juga harus ada dampak yang baik untuk mereka semuanya. Dan dari ketiga kartu ini seperti menunjukkan bahwa saat live meet and greet itu sepertinya memang ada sesuatu yang spesial di antara mereka berdua, tapi memang mencoba ditutup-tutupi oleh rekan-rekannya yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan para pemain BHS itu tahu bagaimana Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas, menurut saya itu adalah sesuatu yang masuk akal. Dan kalau misalkan ada yang ngomong ikut menutup-nutupi, sepertinya saya juga bisa mengamini dan juga bisa mengiyakan, karena dalam ruang produksi ataupun dalam project seperti itu pastinya mereka itu memiliki komitmen juga untuk pekerjaan. Dan untuk Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas, di sini saya juga melihat kedekatan mereka berdua itu bukan kedekatan sebatas rekan kerja, tapi ada sesuatu yang lain. Jadi saat mereka berkomunikasi ya, saat live meet and greet itu ada sesuatu yang berbeda, yang bikin gemes gitulah ya. Mungkin teman-teman sudah ada pandangan ya, ataupun pandangan kalian hampir sama dengan saya, ataupun kalian memiliki pandangan lain, kalian langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jadi tetap doakan yang terbaik untuk idola kalian. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan di hubungan mereka berdua ataupun kedekatan mereka berdua bisa benar-benar terjadi di dunia nyata. Kalau misalnya mau berjodoh, mau dipisahkan bagaimanapun, mau dikasih huru-hara apapun, pastinya nanti akan dipertemukan ya. Jadi tetap doakan yang terbaik untuk mereka semua. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusianya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.